Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 926. Dia dikenali. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Wosh, wosh. Angin kencang menderu, dan energi spiritual melonjak seperti gelombang. Puluhan meter panjangnya, energi spiritual memadat dan meraih sebuah telapak tangan putih. Dimanapun ia melintas, udara meledak lapis demi lapis. Kekuatannya begitu kuat sehingga meskipun belum menampakkan kekuatannya yang sebenarnya, itu masih menyebabkan kulit kepala pria parubaya yang tinggi itu mati rasa dan hatinya bergetar. Dia merasa seolah-olah ada teror besar yang menyerangnya, dan rasa takut yang tak berkesudahan melonjak dari lubuk hatinya. Tidak baik, orang ini terlalu menakutkan. Lari, pria parubaya yang tinggi itu berteriak. Sebuah tombak hitam muncul di tangannya, dan dia menebas. Dia melepaskan serangan terkuatnya. Tampaknya seolah-olah itu telah menembus ruang, dan menebas ke arah telapak tangan putih energi spiritual. Dia hanya ingin menundanya sejenak agar lebih mudah baginya untuk melarikan diri. Bahkan pria parubaya yang tinggi dan tinggi dengan tingkat kultivasi tertinggi ini pun seperti ini. Praktisi bela diri lainnya ketakutan setengah mati ketika mereka merasakan kekuatan telapak tangan ki spiritual putih. Hati mereka sangat terguncang. Meskipun mereka tidak tahu di alam mana pihak lain berada, mereka mengerti bahwa ini adalah eksistensi yang jauh dari kemampuan mereka untuk melawannya. Segera, mereka melarikan diri ke belakang. Namun, itu masih terlambat. Telapak tangan putih energi roh menyapu, meskipun itu tidak mencakup seniman bela diri lainnya. Namun, gelombang yang dibawanya juga sangat kuat. Seolah-olah itu telah menghancurkan semua yang ada di jalurnya, mencakup segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter. Sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, mereka merasa seakan-akan telah menabrak tembok besi. Sebuah kekuatan yang menakutkan menghantam mereka. Kekuatan itu menjatuhkan mereka kembali ke tanah. Beberapa ledakan terjadi. Sebuah ledakan besar merobek tanah, meninggalkan kawah yang sangat besar. Darah membasahi semua seniman bela diri, melemahkan aura mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pihak lain begitu menakutkan. Mereka sama sekali tidak berdaya melawannya. Buntutnya saja sudah cukup untuk menekan mereka semua. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatannya yang sebenarnya. Sebagai target utama serangan, pria parubaya yang memimpin jelas tidak akan bisa melarikan diri. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Tidak banyak dari rekan-rekannya yang mampu menerima serangan terkuatnya. Cahaya tombak hitam yang berubah menjadi seperti ular piton hitam saat menerkam ke arah telapak tangan putih. Telapak tangan ki spiritual putih dengan mudah menghancurkannya. Pria parubaya yang tinggi dan tinggi itu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, telapak tangan energi spiritual putih itu menangkapnya sebelum dia bisa bereaksi. Puci, puci, sebuah kekuatan besar melonjak keluar dari telapak tangan energi spiritual putih. Dalam sekejap, darah menyembur keluar dari tubuh pria parubaya yang tinggi, dan dia berubah menjadi seorang pria berdarah. Seluruh tubuhnya menjadi tidak bertenaga. Dia jatuh ke dalam keadaan terluka parah. Kurang dari 1/10 kekuatan tempurnya yang tersisa. Ketika praktisi bela diri lainnya melihat adegan ini, ekspresi mereka pucat dan kalah, dan keputusasaan muncul di mata mereka. Yang terkuat di antara mereka semua berakhir dalam keadaan seperti itu. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana mungkin mereka memiliki akhir yang baik? Keberadaan yang tampaknya masih muda ini sedikit terlalu menakutkan. Seseorang dengan mudah menghancurkan Martial King Stage level 7. Dunia seperti apa dia berada? Ini bukan tempat seperti ini, seharusnya tidak muncul kan? Mereka samar-samar menebak-nebak di dalam hati mereka. Mereka sangat terkejut di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani terus memikirkannya. Telapak tangan energi spiritual putih itu mencengkeram pria parubaya yang tinggi, membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Dua orang yang keluar dari aula membawanya ke depan. Raja bela diri tingkat 7 tidak buruk. Dia seharusnya orang terkuat di sini. Ceritakan tentang situasi di sini. Jika Anda tidak ingin terus menderita, dengarkan saja aku. Pemuda berbaju putih itu juga Lin Xuan, dan dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Nada acuh tak acuh dan tanpa emosi seperti itu membuat hati pria parubaya jangkung itu bergetar. Hati pria jangkung parubaya itu bergetar saat dia merasa seperti semut yang mudah dihancurkan di mata pihak lain. Ketakutan dalam hatinya semakin meningkat saat dia buru-buru berkata, "Senior, negara bagian Yunchen ini adalah satu-satunya negara bagian perantara spasial di sekitarnya.
Sekte jahat kita yang bergeser telah menyerangnya. Para petinggi negara bagian Yunchen telah melarikan diri. Pemimpin sekte dan para tetua sekte kita telah pergi untuk memburu mereka. Tinggalkan junior di sini untuk menjaga tempat ini. Pria parubaya yang tinggi itu menjawab dengan jujur. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, dari sudut pandangnya, tidak mungkin bagi orang ini untuk terlihat muda. Sebaliknya, dia adalah monster tua yang telah hidup untuk waktu yang lama dan tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Ini bukanlah eksistensi yang dia mampu untuk menyinggung. Ya, ekspresi Lin Xuan tidak berubah. Mengenai situasi di negara bagian Yunchen, sebenarnya dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia hanya memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Dia terus bertanya, bagaimana dengan provinsi kelas rendah di dekatnya? Bagaimana situasinya? Banyak provinsi kelas rendah di dekatnya telah ditaklukkan oleh cabang-cabang sekte awan iblis, seperti sekte pergeseran iblis kita, seperti provinsi Qinsan dan provinsi Yuanyu. Ada juga beberapa provinsi yang masih menemui jalan buntu, seperti negara bagian Fengwu dan provinsi Yuanyan. Pria parubaya yang tinggi itu menjawab dengan hormat. Untung negara bagian Fengwu belum jatuh. Lin Xuan bergumam, matanya bersinar. Negara Fengwu. Ketika pria jangkung parubaya mendengar ini, dia merasa seolah-olah petir melintas di benaknya. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa pihak lain terlihat sangat akrab. Baru sekarang dia benar-benar ingat. Bahwa pihak lain adalah orang yang sama dengan wajah dalam informasi penting yang dia peroleh sebelumnya. Dalam sekejap, petir menyambar pria parubaya yang tinggi itu, membuatnya tertegun. Kamu adalah negara Fengwu. Lin Xuan yang keluar. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya yang tinggi itu tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Ketika seniman bela diri lain yang terbaring di tanah mendengar ini, mereka juga menoleh ke belakang. Mereka juga tertegun. Mereka sangat terkejut. Sekte pergeseran jahat, meskipun tidak dianggap sebagai kekuatan kelas 3 di seluruh benua Dongyuan, memegang posisi teratas di wilayah ini, yang hanya memiliki satu negara bagian menengah. Selain itu, sebagai kekuatan cabang dari sekte awan iblis, ia telah menyembunyikan dirinya dalam-dalam dan memiliki fondasi yang dalam. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kekuatan lokal. Bahkan jika itu berada di lokasi terpencil, itu masih jauh dari mencapai domain wilayah tengah benua Dongyuan. Dia juga telah mendengar sedikit tentang Lin Xuan, yang baru saja menjadi terkenal. Itu hanya rumor. Orang jenius yang mengerikan itu, Lin Xuan, bahkan telah menekan seluruh benua Dongyuan dan rekan-rekannya. Ada juga desas-desus bahwa kemungkinan besar dia berasal dari wilayah mereka. Salah satunya adalah sebuah provinsi biasa yang bermutu rendah di negara bagian Fengwu. Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, namun hampir tidak mungkin. Bagaimanapun, lebih dari 90% jenius dan ahli di benua ini berasal dari wilayah inti dari 4 negara kelas 1 yang besar. Di negara-negara kelas 1 lainnya, hanya ada sedikit negara menengah. Belum lagi provinsi-provinsi kelas rendah. Bahkan jika ada kemungkinannya terlalu rendah. Dalam 1000 tahun terakhir, bahkan tidak ada satupun. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki. Namun, meskipun ketidakmampuan mereka untuk menyelidiki, mereka masih pergi untuk menyelidiki, berpegang pada prinsip menangkap yang salah dan tidak melepaskannya. Sebagai seorang prajurit tahap bela diri Void, setidaknya, ingatannya luar biasa. Sampai sekarang, dia masih mengingatnya dengan jelas. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak akan pernah memikirkannya. Hari ini, mereka melihat wajah muda itu lagi. Itu sama dengan yang mereka selidiki, dengan hampir tidak ada perubahan. Namun, kekuatan orang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari informasi yang mereka peroleh. Sebuah serangan biasa sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Orang ini dengan mudah menangkap bahkan Raja Bela Diri tahap 7, yang tidak bisa melakukan perlawanan. Kekuatan pertarungannya benar-benar tak terduga. Itu menyebabkan mereka sangat terkejut. Bahkan wajah kedua belah pihak pun sama. Mereka masih tidak berani mempercayainya. Perbedaan kekuatan di antara mereka sama besarnya dengan jarak antara langit dan bumi. Mereka masih bisa mengingat informasi yang telah mereka kumpulkan. Kekuatan tempur pihak lain cukup luar biasa. Dia adalah jenius nomor 1 di negara Fengwu dan jenius nomor 1 di peringkat daftar esensi mendalam. Sepertinya penampilannya di alam rahasia Tianyuan juga luar biasa. Namun, ketika dia meninggalkan negara Fengwu dan pergi berlatih,
dia hanya berada di alam laut asal. Tingkat kekuatan ini tidak signifikan bagi mereka. Tetapi pada saat ini, dia mengungkapkan kekuatan yang tak tertandingi di wilayah ini, pembudidaya bela diri tingkat raja, di tahap akhir raja bela diri. Mereka seperti semut yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Namun, ini karena dia tidak pernah mengungkapkan kekuatan aslinya. Itu hanya serangan biasa. Bab 927. Turun. Sangat mungkin bahwa lawan telah mencapai puncak level raja. Bahkan mungkin baginya untuk menjadi lebih kuat daripada prajurit top benua. Memikirkan hal ini, keterkejutan di hati para seniman bela diri semakin dalam. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa pihak lain bukanlah monster tua yang hidup di masa muda. Sebaliknya, dia sendiri masih semuda ini. Namun, mereka masih tidak berani mempercayainya. Karena dia telah mencapai level kaisar di usia yang begitu muda. Bahkan di seluruh benua Dongyuan, tidak ada seorang pun dari generasi muda yang telah mencapai tingkat itu dalam hampir 1000 tahun. Mereka tidak percaya bahwa seorang jenius yang begitu jenius akan muncul di depan mereka. Mereka semua curiga bahwa pihak lain hanya berpura-pura menjadi pejuang kuat lainnya dengan penampilan Lin Xuan. Namun, apa yang dikatakan Lin Xuan selanjutnya mengkonfirmasi kebenarannya. Karena kamu sudah dikenali, kalian semua tidak perlu tinggal. Suara dingin Lin Xuan memudar. Dia juga telah mengakui identitasnya. Hal ini menyebabkan semua seniman bela diri yang hadir semakin terkejut. Tetapi pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Lin Xuan bermaksud kata-katanya untuk membungkam mereka. Namun, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit dan melarikan diri. Swoosh, mengikuti suara ledakan. Darah segar yang terlihat seperti saus tomat berceceran ke segala arah. Kerumunan seniman bela diri, termasuk 2 pembudidaya bela diri tingkat raja, bahkan tidak mengeluarkan teriakan kesakitan. Mereka dihancurkan sampai mati dan berubah menjadi pasta. Karena mereka telah meminta informasi yang mereka inginkan, orang-orang ini tidak berguna. Lin Xuan tidak akan menahan diri ketika datang ke prajurit di Mendao. Ekspresi Lin Xuan tidak berubah, seolah-olah dia baru saja menginjak beberapa semut. Setelah itu, Lin Xuan mengulurkan tangannya dan meraih. Kekuatan melahap yang luar biasa melonjak keluar. Itu menyedot cincin penyimpanan semua seniman bela diri yang hadir. Dia menyimpannya. Baginya, ini tidak berguna. Mereka bukan apa-apa baginya. Namun, untuk Sekte Awan Melayang dan para pejuang keluarga Lin, mereka seharusnya menjadi sumber daya yang cukup bagus. Dia tidak bisa menyia-nyiakan mereka. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Sebuah kapal terbang abu-abu selebar 100 meter, lebar 10 meter, muncul di depannya. Itu adalah senjata roh tingkat tinggi. Untuk tidak menarik perhatian Sekte Awan Iblis, itu perlu untuk menyembunyikan hal-hal ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak lagi takut pada Sekte Awan Iblis. Namun, dia juga tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Terutama di Sekte Awan Melayang, di mana dia belum mengatur keluarga, teman, dan sektenya. Daerah di dekat negara bagian Yunchen cocok untuk menggunakan kapal terbang tingkat tinggi. Lin Xuan dan Wu Gui duduk. Tian juga terbang turun dari bahu Lin Xuan dan mendarat di depannya. Dia berbaring di geladak dan melihat sekeliling. Makhluk-makhluk ini seperti semut di matanya. Mereka tidak layak untuk diperhatikannya. Namun, ruang di sekitarnya, tanah, dataran tinggi, hutan pegunungan, puncak, del, masih segar dan baru baginya. Setelah itu, kapal terbang abu-abu terbang di bawah kendali boneka bela diri. Dalam sekejap mata, itu telah terbang menjauh dari daerah ini. Di bawah kendali martial puppet, kapal terbang tingkat raja mampu terbang dengan kecepatan tingkat kaisar. Di pihak negara Yunchen, beberapa petinggi dari Sekte Pergeseran Iblis telah mati, menyebabkan situasi di negara Yunchen berubah. Para petinggi negara Yunchen juga menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan banyak keuntungan. Kedua belah pihak menjadi seimbang. Awalnya, Sekte Pergeseran Jahat ingin membantu cabang-cabang provinsi kelas rendah di dekatnya setelah mengalahkan negara bagian Yunchen. Para petinggi di negara bagian Yunchen menahan mereka. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi provinsi kelas rendah di dekatnya untuk mengambil napas. Pada akhirnya, kekuatan lokal dan sekte-sekte dipertahankan dan bertahan dalam jumlah besar. Peristiwa-peristiwa ini terjadi kemudian. Jarak antara negara bagian menengah dan provinsi kelas rendah tidak terlalu jauh untuk prajurit tingkat kaisar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Negara Fengwu.
Di dalam kota Maple, pada saat ini, pertempuran sengit sedang berlangsung. Satu sisi adalah keluarga kerajaan Feng Wu, sekte pedang spiritual, sekte esensi api, menara bulan es, dan 7 kekuatan besar lainnya. Sisi lainnya adalah sekte Yinming. Anehnya, keluarga Murong adalah kekuatan nomor 1 di negara Feng Wu, tetapi bukan salah satu dari mereka. Di medan perang, sekte Yinming berada di atas angin meskipun mereka bertempur melawan 7 orang. Sekte Yinming muncul sebagai pemenang, mengalahkan ke-7 kekuatan besar dalam satu pukulan yang menentukan. Hal ini menyebabkan para petinggi dari 7 kekuatan besar tersenyum pahit. Baru sekarang mereka tahu seberapa dalam persembunyian sekte Yinming. Bahkan pembudidaya bela diri tingkat raja memiliki lebih dari 1. Dibandingkan dengan mereka, ada beberapa kali lebih banyak prajurit tahap bela diri Void. 7 kekuatan besar hampir tidak berhasil mengimbangi satu sama lain. Jika bukan karena sekte pedang spiritual, lembah tirani, dan keluarga kerajaan Feng Wu, akan ada leluhur tua setingkat raja yang bersembunyi di antara mereka. Sementara itu, Raja Sungai Langit telah mendedikasikan dirinya untuk pelatihan yang ketat di dunia luar, menghasilkan kemajuan yang luar biasa dalam kultivasinya. Sekte Yinming telah lama menaklukkan negara Feng Wu. Namun, meskipun kekuatan tempur para petinggi di kedua belah pihak serupa, mereka masih bukan tandingannya. Lawannya adalah seorang pejuang dari Demon Dao, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. 7 kekuatan besar telah berkumpul dan membentuk aliansi. 7 kekuatan besar berkumpul dan membentuk aliansi bela diri Maple di ibu kota Feng Wu. Awalnya, kedua belah pihak masih bisa bertarung untuk sementara waktu. Tapi hari ini, sekte Yinming tiba-tiba melancarkan serangan. Upaya 7 kekuatan besar untuk secara diam-diam memindahkan murid-murid mereka yang berpotensi juga gagal. Mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran. Di bawah, Jian Chen, Bai Ningbing, dan Chen Yunyan juga terlibat dalam pertempuran bersama beberapa kenalan Lin Xuan. 1 tahun berlalu, mereka terus unggul di antara rekan-rekan mereka di generasi muda. Mereka semua telah meningkat cukup banyak. Mereka telah mencapai tahap laut elemen akhir. Jian Chen, di sisi lain, juga telah mencapai tahap yang sama dengan teman-temannya, melampaui rekan-rekannya dengan 1 tingkat. Namun, di medan perang ini, mereka tidak berbeda dengan semut. Sialan, aku tidak pernah berpikir bahwa sekte Yinming akan melancarkan serangan pada saat ini. Kekuatan kita masih terlalu lemah. Kami tidak bisa membantu saat ini. Namun, Jian Chen, Anda seharusnya tidak kembali. Dengan kekuatan dan pengaruh dari sekte Yuanling pasukan tingkat tuan, itu sudah cukup untuk melindungi keselamatanmu. Tidak akan terlambat bagimu untuk kembali dan membalas dendam ketika kamu sudah cukup kuat. Sekte pedang spiritual, negara Feng Wu, adalah rumahku. Bagaimana saya bisa meninggalkan rumah saya dan mengabaikannya? Selain itu, situasi di sekte Yuanling juga tidak terlihat baik. Mereka diawasi oleh sekte awan iblis dan berada dalam bahaya. Sayang sekali, kamu adalah satu-satunya orang di negara Feng Wu. Begitu kamu meninggalkan tempat ini dan bergabung dengan pasukan tingkat tuan, kamu akan mati di sini. Saya tidak penting di sekte Yuanling, tapi Lin Xuan sama sekali berbeda. Dia seperti naga sejati dari 9 surga, membumbung tinggi ke langit dan memandang ke bawah ke langit. Bahkan seluruh negara bagian Dongyuan memiliki reputasinya sendiri. Kami telah mendengar semua ini dari Anda berkali-kali. Saat pertama kali mendengarnya, kami terkejut, tetapi ketika kami mendengarnya berkali-kali, memang begitu adanya. Kami tidak bisa mempercayainya jika kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika Lin Xuan benar-benar sekuat itu, dia bahkan belum mencapai level raja. Tidak ada gunanya di sini. Situasi saat ini di benua ini sangat kritis. Seperti yang Anda katakan, bahkan seorang penguasa seperti sekte Yuanling pun tidak optimis. Seorang jenius seperti dia juga sangat berbahaya. Sai, aku ingin tahu kapan aku bisa melewati situasi ini. Jian Chen, Lei Jueshan, Bai Ningbing, dan para jenius lainnya dari generasi muda berkumpul di suatu wilayah dan bertarung bersama. Mereka mendiskusikannya dengan suara rendah. Mereka juga telah mendengar beberapa informasi tentang Lin Xuan dari Jian Chen, dan mereka semua terkejut. Namun, situasi kritis saat ini telah menyebabkan ekspresi mereka menjadi berat, dan mereka tidak bisa memikirkan hal lain. Yang mereka inginkan hanyalah bisa mempertahankan hidup mereka dalam perang ini. Adapun Lin Xuan, bahkan jika itu benar, akan sangat sulit untuk menyelamatkan situasi saat ini. Sebaliknya, mereka berharap Lin Xuan tidak akan kembali dan tumbuh di dunia luar.
Pada saat itu, setelah kematian mereka, mereka bisa membalas dendam atas nama mereka. Di langit, ini adalah pertempuran sebenarnya antara eselon atas kedua belah pihak. Eselon atas dari kedua belah pihak bentrok dengan sengit saat Raja Sungai Langit dan para pembudidaya bela diri tingkat raja lainnya bertempur. Tidak ada pemenang atau pecundang untuk saat ini. Namun, di sisi 7 kekuatan besar, Raja Sungai Langit dan para praktisi bela diri lainnya mulai jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini membuat para praktisi bela diri di bawah, termasuk Jian Chen, Bai Ningbing, Chen Yunyan, dan yang lainnya, menjadi sangat cemas. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar datang dari jauh, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Mengikuti itu adalah cahaya hitam pekat yang sepertinya bisa melahap segalanya. Bab 928, Pedang Membelah Bumi. 7 kekuatan besar dipimpin oleh Raja Sungai Langit. Basis kultivasinya adalah yang tertinggi. Tingkat Raja Bela Diri lapisan keempat dan tingkat Raja Bela Diri tahap tengah. Adapun 3 lainnya, mereka semua berada di tahap awal Raja Bela Diri. Mereka semua sekarat karena usia tua. Kekuatan tempur mereka biasa saja di antara mereka yang berada di level yang sama. Mereka dipaksa mundur di sisi Sekte Yin Nether, jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yun Tianhe, Wang Yu, kalian tidak perlu berjuang lagi. Hari ini, kalian semua akan mati. Hahaha. Di sisi lain, pemimpin Sekte Yin Nether, pemimpin Sekte Bai Yuan Hua, adalah seorang seniman bela diri paruh baya dengan wajah yang mirip dengan Bai Yingwu. Dia tertawa dengan keras. Dia juga berhasil mencapai tahap Raja Bela Diri, lapisan keempat. Di medan perang, hanya Yun Tianhe yang mampu melawannya. Namun, dia hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Mereka menentukan hasil pertempuran. Bai Yuan Hua, kamu tidak akan berbicara omong kosong lagi. Yun Tianhe mendengus dingin. Semua orang tahu bahwa Sekte Yin Mingmu adalah cabang dari Sekte Awan Iblis, kekuatan iblis sejati. Sudah biasa bagimu untuk membantai dan memusnahkan seluruh keluargamu. Kami tidak ingin membantumu berkultivasi, menempa senjata, dan memurnikan harta karun. Jika Anda ingin bertarung, lakukanlah. Jangan buang waktumu untuk berbicara omong kosong. Seorang lelaki tua di belakang Yun Tianhe, Wang Yu, leluhur tua keluarga kerajaan bela diri Maple, lelaki tua di belakang Yun Tianhe, juga berteriak dengan dingin, sepertinya kamu tidak mau menyerah sampai kamu mencapai Sungai Kuning. Kamu harus melihat baik-baik di belakang istana kerajaan bela diri Maple. Bai Yuan Hua tetap bergeming dan memberikan senyuman jahat. Tidak bagus, sebenarnya ada panggung Raja Bela Diri lainnya. Sekte Yin Nethermu bersembunyi dengan sangat baik. Sial, dia sebenarnya adalah master formasi Arai. Susunan pertahanan dalam bahaya. Yun Tianhe, Wang Yu, dan yang lainnya mendengar apa yang dia katakan dan segera menyadari bahwa ada ki tingkat raja ekstra di belakang istana Feng Wu. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka berteriak karena khawatir. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Di belakang formasi itu adalah istana Feng Wu, yang dipenuhi dengan kerabat, teman, dan harta mereka yang penting. Mereka segera berhenti bertempur, dan mereka ingin kembali dan menyelamatkan mereka. Begitu formasi pertahanan besar itu rusak, bagian belakang mereka akan mengalami bencana besar. Aliansi antara 7 kekuatan besar, serta aliansi bela diri Maple, akan lenyap. Kamu masih ingin pergi? Tinggallah di sini, pemenangnya belum diputuskan. Ayo lanjutkan pertarungan. Hehe, sudah terlambat untuk mencoba menyelamatkannya? Di sisi Sekte Yinming, beberapa pembudidaya bela diri tingkat raja tertawa terbahak-bahak. Kekuatan serangannya telah meningkat secara dramatis. Awalnya, mereka lebih kuat dari aliansi bela diri Maple. Dengan ini, mereka dapat dengan mudah menjerat Yun Tianhe, Wang Yu, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di bawah formasi pertahanan yang mengelilingi istana Feng Wu mulai beriak seperti air. Seolah-olah itu akan hancur pada saat berikutnya. Itu menarik perhatian semua orang dalam sekejap. Pihak Sekte Yinming bersorak. Adapun aliansi 7 kekuatan besar, mereka semua berduka dan meratap dan wajah mereka pucat. Jian Chen, Chen Yunyan, Bai Ningbing, dan yang lainnya juga telah kehilangan kekuatan tempur mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Tetapi pada saat ini, suara yang familiar datang dari jauh. Itu tidak bisa dipercaya. Semuanya, lama tidak bertemu. Izinkan saya memberi Anda hadiah terlebih dahulu. Selain itu, ada hal lain yang harus saya urus, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kata-katanya mendarat dengan cara yang agung. Nada bicaranya mantap dan lembut.
Namun, itu terdengar seperti terngiang di telinga semua orang. Itu menyebabkan ekspresi semua seniman bela diri yang hadir, termasuk Bai Yuanhua dan pembudidaya bela diri tingkat raja, mengubah ekspresi mereka. Mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka mampu melakukannya dengan tenang, seperti ini, tidak ada celah sedikit pun di antara mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Sangat mungkin bahwa orang yang datang itu jauh lebih kuat dari mereka. Tapi setelah itu, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Segera setelah dia selesai berbicara, sinar hitam pekat yang sepertinya bisa melahap semuanya turun. Dia menoleh ke belakang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa itu adalah seberkas cahaya dari cahaya pedang. Namun, ketika mereka melihat cahaya pedang hitam ini, semua orang di tempat kejadian mengungkapkan keterkejutan yang tak tertandingi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sinar cahaya pedang hitam ini sangat besar. Sejauh mata memandang, saat dia menebas ke bawah, langit tampak terkoyak. Ini buruk, siapa yang begitu kuat? Cepat lari. Pedang hitam yang sangat besar itu setidaknya berukuran beberapa ribu kaki. Aura yang dipancarkan darinya menyebabkan hati beberapa kultivator bela diri tingkat raja yang hadir bergetar karena keheranan. Tak lama kemudian, semua seniman bela diri bereaksi dalam sekejap. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka sangat ketakutan. Mereka tidak bisa lagi peduli tentang hal lain. Mereka semua melarikan diri ke segala arah. Tapi kecepatan mereka masih terlalu lambat. Meskipun cahaya pedang hitam sangat besar, itu bahkan membelah cakrawala menjadi dua. Namun, kecepatannya juga sangat cepat. Dalam sekejap, bahkan beberapa pembudidaya bela diri tingkat raja tidak punya waktu untuk menghindar. Dia mendarat. Rip, sebuah suara bergema merobek ruang. Cahaya pedang hitam yang sangat besar jatuh ke tanah. Gemuruh, gemuruh bergemuruh, ledakan yang menakutkan bergema, mengguncang langit dan bumi bergema. Bumi juga berguncang dengan keras. Seakan-akan telah terjadi gempa bumi yang dahsyat. Gelombang kejut yang terlihat menyebar seperti ombak tak berujung. Hal itu menyebabkan ruang di sekitar mereka berguncang. Dia mengirim para prajurit ke tempat kejadian, terbang seperti tas tanpa perlawanan. Asap dan debu memenuhi langit, membuat tanah berwarna abu-abu kusam. Wosh, wosh, wosh. Segera setelah itu, angin kencang yang tak tertandingi menyapu daratan, berhembus ke segala arah. Dalam sekejap, angin itu menerbangkan asap dan debu yang memenuhi langit. Sekali lagi, para seniman bela diri menemukan diri mereka terekspos ke bumi. Seketika, saat itu juga, para seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang hadir semuanya tertegun, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, tanah sebenarnya telah terbelah menjadi dua, menciptakan jurang tak berdasar yang panjangnya beberapa ratus meter dan lebarnya puluhan ribu meter. Di seluruh area, gumpalan aura yang merusak menyebar ke seluruh area. Para seniman bela diri tidak bisa tidak merasakan hati mereka bergetar. Kedua sisi tanah memiliki retakan tebal seperti jaring laba-laba. Itu adalah tanah yang hancur. Seluruh wilayah tengah kota Maple tampaknya telah berubah menjadi reruntuhan. Namun, anehnya, kekuatan yang begitu menakutkan ternyata tidak mampu menghancurkan formasi pertahanan istana Fengwu. Ketika para prajurit melihat hasil ini, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Ini adalah hasil dari cahaya satu pedang. Kekuatan macam apa ini? Dikhawatirkan bahkan pembudidaya bela diri tingkat raja pun jauh lebih rendah darinya. Hati semua seniman bela diri bergetar saat ketakutan muncul di mata mereka. Serangan seperti itu tampak seperti bencana alam bagi mereka. Itu tidak mungkin untuk dilawan. Mereka praktis tidak punya kekuatan untuk melawan. Mungkinkah ini adalah? Para seniman bela diri memikirkan sebuah tebakan. Dalam sekejap, mereka bahkan lebih terkejut. Dia bahkan tidak berani memikirkannya lagi. Pada saat ini, ratapan dan tangisan kesakitan yang tak berujung menyebar. 7 kekuatan besar, bersama dengan Jian Chen, Chen Yunyan, Bai Ningbing, dan generasi muda lainnya, juga termasuk Yun Tianhe dan seniman bela diri generasi yang lebih tua. Mereka semua memiliki tatapan aneh di mata mereka. Serangan pedang hitam cahaya tak tertandingi dan mengguncang dunia. Yang aneh adalah mereka hanya merasakan sedikit rasa sakit setelah dikirim terbang. Namun, hampir tidak ada yang mengalami cedera serius. Mereka menoleh ke belakang. Dia benar-benar mengetahuinya. Sekte Yinming, yang dipimpin oleh Bai Yuanhua, telah menderita kerugian besar.
Lebih dari setengah prajurit di alam laut asal dan tahap esensi spiritual telah mati. Lebih dari 80% prajurit telah kehilangan kekuatan tempur mereka. Adapun prajurit tahap bela diri Void, bahkan pembudidaya bela diri tingkat raja, yang dipimpin oleh Bai Yuanhua, telah menderita luka serius. Ada jejak darah di tubuhnya. Ki basis kultivasi mereka telah melemah lebih dari setengahnya. Kekuatan tempur mereka telah sangat berkurang. Serangan yang sama telah membawa efek yang sama. Hasil di kedua sisi benar-benar berbeda. Itu membuat semua seniman bela diri sedikit tidak bisa menoleh. Ini sudah melampaui batas pemahaman mereka. Tampaknya orang yang menyerang kita adalah orang yang melindungi aliansi bela diri Maple. Itu benar. Hanya dengan satu serangan, dia mampu membelah bumi, membelah jurang, dan dengan mudah melindungi kita. Sulit untuk membayangkan eksistensi seperti apa yang dia miliki. Bagaimanapun, dia tidak memiliki niat buruk terhadap kita. Itu sudah cukup. Yun Tianhe, Wang Yu, dan yang lainnya berdiskusi dengan suara rendah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat saat mereka melihat ke bawah pada pemandangan yang terjadi di tanah. Bab 929. Situasinya sangat kritis. Di bawah, Jian Chen, Bai Ningbing, Chen Yunyan, dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka kembali ke akal sehat mereka saling memandang dengan tidak percaya. Apakah kalian semua merasa bahwa suara ini sangat familiar? Bai Ningbing menggulung rambut di dekat telinganya dan berbicara lebih dulu. Maksudmu? Suara Chen Yunyan bergetar saat dia menyelidiki. Saat dia berbicara, mata mereka semua berkumpul ke arah Jian Chen. Saya tahu apa yang ingin Anda semua katakan. Suara ini benar-benar terdengar seperti Lin Xuan. Namun, sejak saya memasuki Sekte Yuanling, saya telah terpisah dari Lin Xuan. Saat dia maju ke depan, Lin Xuan meninggalkan debu di belakang saat dia maju ke depan. Namanya menyebar ke seluruh Sekte Yuanling dan bahkan seluruh negara bagian Dongyuan. Namun, sejak saat itu, saya tidak pernah melihatnya lagi. Wajah Jian Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tapi dia juga tidak berani memastikannya. Lin Xuan adalah jenius luar biasa dari generasi muda di negara bagian Dongyuan. Namun, meski dengan ini, dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak bisa mencapai level seperti itu. Jian Chen memperkirakan, namun, dia tidak dapat membuat penilaian yang pasti. Karena, di negara bagian Dongyuan, dia telah mendengar banyak rumor tentang Lin Xuan. Lin Xuan adalah orang yang mahir menciptakan keajaiban. Meskipun situasi saat ini terlihat menakutkan, bukan tidak mungkin bagi Lin Xuan. Chen Yunyan, Bai Ningbing, Wang Zifeng, dan yang lainnya juga menjadi tenang. Mereka saling memandang dan bisa melihat keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Sebelumnya, mereka hanya mendengar tentang Lin Xuan dari Jian Chen. Mereka hanya merasa itu terlalu jauh dari mereka. Sama seperti Xing Chen, yang berada di langit, mereka hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa menjangkaunya. Meskipun dia terkejut, tidak akan ada banyak perasaan tanpa perasaan yang sebenarnya. Tapi hari ini, di bawah satu serangan pedang, itu benar-benar hampir membelah bumi. Di tingkat raja, kekuatan seperti itu sudah jauh melebihi kekuatan tempur tertinggi negara Fengwu di tingkat raja. Jika orang yang menyerang kali ini benar-benar Lin Xuan, pada tahun itu, basis kultivasi Lin Xuan telah meningkat pesat pada tahun itu. Pada saat ini, merekalah yang mengalaminya sendiri. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka tahu keberadaan Lin Xuan yang menakutkan seperti apa. Meskipun kekuatan serangan ini sangat dahsyat, kami tidak mengalami cedera. Di sisi lain, Sekte Yinming mengalami kerugian besar. Tidak peduli siapa penyerang itu, mereka akan selalu berpihak pada kita dan menyelamatkan kita. Wang Zifeng menjawab, mengatakannya dengan suara yang dalam. Itu benar. Jian Chen juga sedikit tenang. Dia mengangguk dan berkata, juga sangat mudah untuk menentukan apakah itu Lin Xuan atau bukan. Lin Xuan berasal dari negara Fengwu kami, sebuah domain kecil dan biasa. Saat ini, semua sekte dan keluarganya berada di wilayah Mingchang. Ayo pergi dan lihatlah setelah perang ini berakhir. Tentu, jika saatnya tiba, ayo pergi bersama. Bahkan jika tidak, masih bagus untuk menjaga sekte dan keluarga Lin Xuan. Ya, kembali ke alam rahasia Tian Yuan, dia telah banyak membantu kami. Mari kita akhiri perang ini dulu. Di bawah serangan cahaya pedang itu, semua prajurit Sekte Yinming terluka parah. Kali ini, aliansi bela diri Maple telah menang. Chen Yunyan, Bai Ningbing, dan yang lainnya menjawab juga.
Setelah itu, mereka tidak memikirkan hal ini lagi. Mereka berbalik dan menyerbu ke arah prajurit Sekte Yinming di dekatnya. Semua prajurit Sekte Yinming telah menderita luka serius, dan kekuatan tempur mereka telah sangat berkurang. Mereka bukan lagi tandingannya. Kali ini, giliran mereka untuk mundur. Dalam waktu singkat, banyak orang telah berubah menjadi mayat. Di langit, Yun Tianhe, Wang Yu, kamu beruntung kali ini. Namun demikian, Sekte Yinming kami tidak akan pernah melepaskanmu. Segera, aliansi bela diri Maple menghadapi kehancuran. Tunggu saja. Ketika Bai Yuanhua melihat hasil ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Namun, tubuhnya masih seperti gelombang yang bergelombang. Luka-luka di tubuhnya belum sembuh. Dia juga tahu bahwa tidak pantas baginya untuk melanjutkan pertarungan hari ini. Skema dan rencana awalnya hanya akan hancur. Namun yang membuatnya semakin ketakutan adalah sikap orang yang menyerangnya membuatnya semakin ketakutan. Jika ini terjadi lagi, akan sulit bagi Sekte Yinming untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa menuliskan kata-kata terakhir mereka. Mereka harus mencari jalan keluar. Lalu dia pergi. Hal ini akan dilakukan setelah beberapa saat. Segera, setelah mengatakan itu, Bai Yuanhua berbalik dan terbang pergi. Dia juga diikuti oleh para prajurit Sekte Yinming lainnya. Bahkan Master Formasi tingkat Raja, yang telah menghancurkan formasi pertahanan Istana Fengwu, juga mengikutinya dan pergi. Kekuatan pedang hitam membuat semua orang merasa takut. Mereka ketakutan dan telah kehilangan semua kekuatan tempur mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki mood untuk terus bertarung? Yun Tianhe, Wang Yu, dan pasukan lain dari aliansi bela diri Maple tidak mengikuti mereka. Sekte Yinming adalah cabang dari Sekte Awan Iblis, yang merupakan penguasa benua. Mereka lebih kuat dan memiliki dasar yang kuat. Mereka ragu-ragu untuk mengatakan apapun yang dapat menyebabkan pelanggaran. Jika pihak lain memiliki kartu truf yang kuat, mereka mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada yang bisa mereka dapatkan. Prioritas utama saat ini adalah menyelidiki. Informasi yang diberikan oleh informasi ahli serangan menegaskan sikapnya. Hanya dengan begitu dia bisa melanjutkan dengan sisa masalah ini. Yun Tianhe, Wang Yu, dan yang lainnya mendarat. Mereka berjalan menuju Istana Fengwu. Di antara kerumunan, Jian Chen, Bai Ningbing, dan Chen Yunyan saling memandang dan mengangguk sedikit. Mereka dengan cepat mengikuti. 100 mil jauhnya di langit, sebuah kapal terbang abu-abu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang melewatinya. Itu berisi 2 manusia dan 1 binatang. Jian Chen, Chen Yunyan, Bai Ningbing, sudah lama tidak bertemu. Aku akan membantumu kali ini. Di kapal terbang, mata Lin Xuan sedikit bergerak. Tentu saja, serangan pedang sebelumnya, tentu saja, miliknya sendiri. Menghadapi sekelompok prajurit dari lapisan keempat tahap Raja Bela Diri. Dia bahkan tidak perlu menunjukkan kekuatan aslinya. Sebuah serangan biasa sudah cukup. Namun, dia punya urusan yang lebih penting untuk diurus. Dia harus kembali ke wilayah Mingchang terlebih dahulu. Untuk saat ini, Sekte Yinming akan membiarkan dia pergi. Dia masih ingat saat Sekte Yinming mengirim seseorang untuk memburunya. Jika bukan karena keberuntungannya dan fakta bahwa dia telah menyembunyikan sebagian kekuatannya, dia mungkin berada dalam bahaya. Dia akan membalas kebaikannya, dan dia akan membalas dendam. Dia tidak akan pernah melepaskan Sekte Yinming. Ketika dia kembali ke wilayah Mingchang, dia akan menyelesaikan masalah yang melibatkan keluarga dan sekte. Sudah waktunya. Segera, wilayah Mingchang telah tiba. Apa yang tidak diduga Lin Xuan adalah bahwa situasi di dalam istana di wilayah Mingchang juga tidak buruk. Bergemuruh, ledakan dahsyat terus berlanjut tanpa henti. Berita itu menyebar ke seluruh penjuru kota Mingchang. Sebuah penghalang cahaya berwarna kuning pucat dan tembus cahaya menutupi seluruh istana Mingchang, mengejutkan Jian Chen, Bai Ningbing, Chen Yunyan, dan yang lainnya. Di dalam penghalang cahaya, sejumlah besar prajurit berkumpul. Mereka tidak bisa tidak memperlihatkan ekspresi putus asa dan kesedihan. Ini semua berkat penghalang cahaya pertahanan tingkat tinggi ini. Tapi berapa lama penghalang cahaya pertahanan ini bisa bertahan? Setelah penghalang cahaya rusak, kita adalah daging mati. Bahkan binatang roh penjaga yang ditinggalkan oleh leluhur tua, ular piton banteng langit biru, telah terluka parah. Bagaimana kita bisa melawannya? Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, suasana hati mereka murung. Di luar, seorang prajurit Sekte Yinming dari tahap bela diri Void memimpin tim. Dia dikelilingi oleh semua prajurit dari Sekte Esensi King,
dan dia menyerang perisai cahaya pertahanan dengan kekuatan besar. Sekte Esensi King memiliki dendam terhadap Lin Xuan, tetapi potensi yang ditunjukkan Lin Xuan terlalu mengejutkan. Dia telah memilih untuk menyerah pada dendam dan tidak lagi memprovokasi mereka. Siapa yang tahu bahwa belum lama ini, Sekte Yinming telah mengirim seseorang untuk menekan seluruh Sekte Esensi King? Mereka telah membebaskan pemimpin sekte yang asli. Sekte Esensi King tidak memiliki kemampuan untuk melawan Sekte Yinming. Sekarang, dengan Sekte Yinming mendukungnya, Sekte Esensi King percaya bahwa sekuat apapun potensi Lin Xuan, dia tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Tentu saja, mereka senang untuk menyingkirkan potensi ancaman ini. Akibatnya, prajurit elit dari Sekte Esensi King tiba untuk menyerang keluarga kerajaan Ming Chang. Semuanya, serang dengan segenap kekuatan kalian. Jangan berhenti, formasi besar ini akan segera runtuh. Dengan suara dingin, pemimpin sekte dari Sekte Esensi King memerintahkan. Semua prajurit Sekte Esensi King tidak berani lalai. Mereka menyerang dengan gila-gilaan. Formasi pertahanan terus bergetar, dan retakan bisa terlihat di mana-mana, seolah-olah akan pecah kapan saja. Tahan, formasi tidak boleh pecah, atau kita semua akan mati. Di istana Ming Chang, orang terkuat hanyalah tahap transformasi kristal. Ni Xiong, yang akrab dengan Lin Xuan, segera memerintahkan dengan wajah pucat. Semua prajurit tidak peduli tentang hal lain saat mereka menuangkan esensi spiritual dalam jumlah besar. Mereka yang menghabiskan terlalu banyak energi juga meminum pil untuk segera pulih dan terus bertahan. Ni Xiong, aku berjanji bahwa selama kamu menyerahkan keluarga Lin Xuan dan semua orang dari Sekte Awan Melayang, aku akan melepaskan keluarga kerajaan Ming Changmu. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Di luar, suara dingin terdengar. Itu berasal dari seorang seniman bela diri yang mengenakan pakaian hitam dan memiliki wajah yang agak tua. Dia tampak seperti seniman bela diri biasa. Basis kultivasinya juga yang tertinggi di tempat kejadian, dan dia telah mencapai tahap bela diri Void. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu dan tiba di langit. Hal ini menyebabkan wajah para praktisi bela diri di dalam penghalang cahaya pertahanan berubah menjadi lebih pucat, lebih sedih, dan lebih putus asa. Orang ini adalah tahap bela diri Void, Tetua Yin Yu, yang dikirim oleh Sekte Yinming kali ini. Dia juga bertanggung jawab untuk menggunakan harta rahasia untuk melukai ular piton banteng surga Azure secara serius. Hal ini memaksa semua prajurit keluarga kerajaan Ming Chang bersembunyi di balik penghalang cahaya pertahanan. Ketika Tetua Yin Yu melukai ular piton banteng surga Azure dengan serius, dia juga diserang balik oleh ular piton banteng surga Azure, menyebabkan dia menderita luka parah. Dia mundur sementara dari pertempuran. Namun, dia tidak menduganya. Pihak lain benar-benar muncul pada saat ini. Sepertinya dia masih dalam kondisi puncak, namun, ular piton banteng surga Azure masih dalam kondisi terluka parah. Bagaimana mungkin seniman bela diri di istana Ming Chang tidak merasa putus asa? Para praktisi bela diri di dalam penghalang cahaya semuanya melihat ke belakang secara serempak setelah mendengar kata-kata Tetua Yin Yu. Ada sekelompok praktisi bela diri dengan tingkat kultivasi yang relatif rendah di sana. Mereka semua adalah anggota keluarga Lin, serta Sekte Awan Melayang. Sebelumnya, dengan bantuan rahasia Lin Xuan, keluarga kerajaan Ming Chang dapat menghindari krisis besar, dan mereka bahkan memperoleh ular piton banteng langit biru tingkat Void, binatang roh penjaga. Itu untuk memenuhi janjinya kepada Lin Xuan dengan membawa semua prajurit dari keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang ke sini. Mereka dibagi menjadi beberapa wilayah yang secara khusus digunakan untuk menyediakan sumber daya dalam jumlah besar. Sebagai imbalannya, kemudian, Lin Xuan tampil sangat baik dalam kompetisi peringkat daftar esensi mendalam, memenangkan tempat pertama di peringkat daftar esensi mendalam dalam satu gerakan. Untuk berteman dengannya, keluarga kerajaan Ming Chang menginvestasikan lebih banyak sumber daya di Lin Xuan. Sekarang, keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang telah tumbuh secara signifikan lebih kuat. Jika mereka masih berada di domain matahari terbakar, mereka pasti sudah mengungguli kekuatan besar lainnya dengan selisih yang lebar dan bisa dianggap sebagai kekuatan nomor 1. Bab 930. Tepat pada waktunya. Namun, keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang, yang berasal dari domain kecil biasa, masih tak tertandingi oleh keluarga kerajaan Ming Chang. Namun, mengingat kebaikan Lin Xuan dan potensi Lin Xuan yang tak terbatas, pada saat yang kritis, Ni Xiong masih membawa semua orang dari keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang ke dalam istana. Awalnya, ini bukan masalah besar. Bagaimanapun,
Jumlah total orang dari keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang tidak signifikan dibandingkan dengan keluarga kerajaan Mingchang. Selain reputasi Lin Xuan, sikap leluhur lama, tidak ada yang berani menunjukkan sikap apapun. Tetapi pada saat ini, itu sama sekali berbeda. Dia dipanggil oleh musuh di tahap bela diri Void, dan dia menuntut keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang untuk menyerahkannya. Dia juga berjanji untuk melepaskan keluarga kerajaan Mingchang. Jadi begitulah keadaannya. Dengan perubahan mata, para prajurit di istana memandang orang-orang dari keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang dengan perubahan mata. Itu berbeda dari sebelumnya. Ada lebih banyak rasa jijik dan kebencian di mata mereka. Ada juga beberapa yang ingin mencobanya. Mustahil. Pada saat ini, teriakan eksplosif Ni Xiong terdengar. Itu membangunkan semua orang. Jangan lupa bahwa ini adalah Sekte Yinming. Bagaimana mungkin pasukan iblis bisa begitu baik? Jika mereka membiarkan kita pergi, kita juga akan dipaksa untuk menyerah. Apa kau mengerti apa artinya pasukan iblis menerima prajurit yang menyerah? Ini berarti ada sekelompok budak, senjata, pil, dan bahan baru untuk teknik budidaya. Ketika saatnya tiba, lebih baik mati daripada hidup. Ni Xiong berteriak dingin kepada para seniman bela diri di istana di belakangnya. Baru pada saat itulah para pejuang menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tidak berani bergerak lagi. Jika itu masalahnya, maka kalian ingin mati. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Di luar penghalang cahaya pertahanan, ekspresi Penatua Yin Yu tetap tidak berubah. Dia melambaikan tangannya. Sinar cahaya hitam muncul. Seolah-olah telah melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa, ia mendarat di penghalang cahaya. Tampaknya sangat lemah. Namun, kecepatannya sangat cepat. Sebelum kerumunan bisa bereaksi, ia sudah mendarat. Penghalang cahaya pertahanan sudah berjuang untuk bertahan, dan itu bergetar lemah tanpa henti. Di bawah serangan yang kuat ini, pilar cahaya hitam keabu-abuan itu hancur. Bang! Suara ledakan. Di belakang penghalang cahaya pertahanan, para seniman bela diri yang berjuang untuk bertahan langsung diledakkan. Tubuh mereka berlumuran darah. Mereka jatuh ke tanah, tanpa kekuatan yang tersisa. Retak, retak, retak. Pada saat yang sama, suara-suara tajam terdengar terus-menerus. Semua orang menoleh dan melihat penghalang cahaya pertahanan. Serangkaian retakan halus telah muncul di tempat di mana pilar hitam keabu-abuan itu jatuh. Retakan ini terus menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, retakan itu telah menutupi lebih dari separuh penghalang cahaya pertahanan. Itu sudah diambang kegagalan. Sudah berakhir, penghalang cahaya pertahanan akan segera pecah. Kami adalah daging mati, semua prajurit berada di dalam perisai cahaya pertahanan. Kami adalah daging mati, Sekte Awan Melayang, keluarga Lin, dan keluarga kerajaan Mingchang dipenuhi dengan keputusasaan. Segera, setelah ledakan keras lainnya, penghalang cahaya pertahanan akhirnya tidak tahan lagi, dan ledakan terjadi. Itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menjauh, hancur. Bunuh! Pemimpin Sekte Esensi King melambaikan tangannya. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyerbu sekte di belakangnya. Untungnya, kami tiba di depan. Namun, para prajurit dari Sekte Esensi King hendak pergi. Penatua Yin, yang berdiri di belakang Yu, memiliki ekspresi acuh tak acuh dan percaya diri di wajahnya. Dia berpikir bahwa dia telah menyelesaikannya. Suara yang terdengar agak mendesak. Berdiri suara ini tidak terlalu ramah. Namun, suaranya menjadi sangat keras. Bahkan suara serangan kedua belah pihak terdengar keras. Penatua Yin Yu menekan senyumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat membeku. Suara ini muncul tanpa ada kejutan. Dia bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Jika lawan menyerangnya, dia bahkan tidak akan punya waktu untuk membela diri. Sialan! Keberadaan macam apa itu? Ekspresi Penatua Yin Yu berubah menjadi sangat serius. Tapi jelek, bukan hanya saat itu. Itu berubah menjadi siklus yang tak berujung. Ketakutan. Dalam peristiwa berikut, karena sebuah tekanan yang menakutkan turun seperti 1000 instan. Itu menjangkau seluruh pegunungan. Plop tempat, di arena, semua bela diri berdecak. Mereka sementara dengan para seniman, baik terbang di udara atau menggunakan teknik gerakan. Atau berdiri di udara. Mereka semua tidak dapat menahan diri, seolah-olah mereka adalah pangsit. Mereka jatuh ke dalam pangsit. Dan itu bukan tanah. Dia dipaksa untuk berbaring. Dia terbaring di tanah dengan keempat anggota badannya, tidak bisa bergerak.
termasuk tetua Yin Yu yang berada di Void Martial semua. Mereka semua tidak berdaya di atas panggung. Pertarungan itu juga berlangsung alot. Itu berubah menjadi berhenti. Para seniman bela diri semua sangat bingung, sama sekali tidak dapat mengetahui apa yang telah membungkam mereka. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti itu? Mereka semua terdesak ke tanah. Beberapa seniman bela diri tingkat tinggi, seperti ketua sekte dan tetua Yin Yu dari sekte esensi King, segera terbangun. Mereka tahu bahwa seseorang telah menyerang mereka. Tapi itu juga karena mereka menjadi semakin terkejut dan ketakutan. Mereka belum melancarkan serangan, tetapi hanya satu gelombang kekuatan saja sudah cukup untuk menekan mereka semua. Kekuatan menakutkan seperti apa yang mereka miliki? Setidaknya pada tingkat raja, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh raja awal biasa kan? Namun, di wilayah biasa dan kecil seperti wilayah Mingchang, bagaimana mungkin ada setidaknya satu prajurit tahap raja bela diri? Mereka tidak bisa mengetahuinya di sini. Tapi saat ini, mereka tidak bisa memikirkan apapun. Mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Pakar yang tidak disebutkan namanya ini mungkin telah berkontribusi pada fakta kerajaan Mingchang. Keluarga. Di pihak mereka, semua orang, termasuk tetua tahap bela diri Void Yin Yu, sedang ditekan. Mereka terbaring di tanah, bahkan tidak bisa bergerak, karena, di sisi lain, mereka berjuang. Di sisi Mingchang, semua orang aman. Mereka masih merasakan suara. Mereka melihat ke sisi yang berlawanan dan melihat bahwa mereka semua telah jatuh ke tanah dan terbaring di tanah. Mereka masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa pertempuran antara kedua belah pihak tiba-tiba menjadi seperti ini. Ketakutan di mata Penatua Yin Yu dan yang lainnya menjadi semakin dalam, dan hati mereka bergetar. Mereka tidak lagi memiliki penampilan yang tenang, sombong, dan meremehkan seperti biasanya. Bahkan, mereka berharap bisa berbalik. Dia tidak peduli dengan semua ini. Pada saat ini, dia merasa bahwa kepalanya tidak lagi berada di atas kepalanya. Namun, dia tertekan di sini, tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa leher. Itu juga. Di sisi lain, dia hanya bisa tenggelam dalam pelarian tanpa akhir. Wensing mengejutkan semua prajurit, termasuk Nisiong, Ni Yongchang, Hesufir, dan Said. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Itu juga merupakan momen yang tidak dapat mereka tangkap. Setelah beberapa saat, barulah dia berangsur-angsur merespons. Lapangan juga menjadi lebih, apa yang terjadi? Mengapa mereka semua berbaring dalam sekejap mata? Mungkinkah langit sedang menolong kita? Bagaimana mungkin? Seharusnya ada para ahli yang membantu kita. Oh ya, apa kamu mendengar suara itu tadi? Sepertinya ada sesuatu yang berhasil datang tepat waktu. Iya, aku juga mendengarnya. Saya pikir itu hanya ilusi. Apa maksudnya itu? Pulih. Mungkinkah itu hasil dari serangan pihak lain? Aku juga tidak tahu. Berisik. Saat mereka dengan penuh semangat mendiskusikannya, kerumunan seniman bela diri menjadi gempar saat mereka mendiskusikannya dengan penuh semangat. Semua seniman bela diri di sisi yang berlawanan merasa tertekan. Mereka tidak berani gegabah menyerang dan membunuh. Saya tidak merasakan apapun saat mempertimbangkan kemungkinan pihak lain menjadi bersemangat. Dan di tengah kerumunan, para jenius dari jenius keluarga kerajaan Mingchang tidak ikut serta dalam pembunuhan. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tak lama kemudian, semuanya berbalik. Meletus. Saya merasa suara ini tidak asing lagi di dalam game. Itu memang terdengar familiar, tapi sepertinya juga sudah lama sekali. Mungkinkah itu ramai? Diskusi. Ni Yongchang, Hesu Wensing, Ji Lianyan, dan yang lainnya saling memandang, keraguan melintas di keraguan mereka. Tidak jauh ke dalam cerita, anggota keluarga Lin dan Sekte Awan melayang terdiam karena terkejut. Salah satu dari mereka cukup tinggi. Basis kultivasinya tidak tinggi, tapi dia memiliki temperamen yang luar biasa. Dia tampak seperti seorang pejuang yang telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Dia berjalan keluar dan berteriak dengan penuh semangat, "Suan, apakah itu kamu? Kamu sudah kembali." Dalam seluruh arena pun bergemuruh. Semua orang memusatkan pandangan mereka padanya. Dan mata Lin Xuan bisa mendengar suara yang mirip dengan suara sebelumnya dari sebelumnya. "Ayah mertua, aku pergi." Sebagai suara sementara, di ujung garis pandangnya, aliran cahaya abu-abu muncul. Namun, kecepatannya telah mencapai batasnya. Itu adalah ruang angkasa. Itu terlintas dalam pikiran saya. Xuan dengan cepat, dia mengumpulkan tim pejuang yang mahir.
Di depan semua kapal terbang. Sekejap kelabu, hening, 2 orang dan 2 sosok hadir. Ada sebuah meja dengan vas di atasnya dan 3 sosok di atasnya. 1. Seorang pemuda tampan berbaju putih, dan yang satunya lagi berbaju abu-abu. Seorang pria paruh baya saat itu. Ada juga monster berwarna merah darah yang tampak seperti patung batu yang terbuat dari patung batu berwarna merah darah. Itu terlihat sangat ganas. Pemuda tampan itu berada di antara kerumunan orang kulit putih. Memiliki wajah yang tidak asing di bagian belakang. Seorang jenius yang tak tertandingi dari Suan. Korching Sun Domain, Liaut. Baiklah, dia berdiri dan berjalan. Tian, binatang iblis merah darah, menyusut ke ambang pintu. Dan mendarat di batas Lin Suan. Pria parubaya berbaju abu-abu itu mengikuti di belakang Lin Suan dengan cermat seperti seorang pengikut. Lin Suan mengambil langkah maju, seolah-olah dia telah menyusutkan tanah 1 inci. Sebelum Lin Suan dan pria parubaya itu menghilang, semua orang hanya melihat kabur. Mereka baru menyadarinya ketika mereka mengalihkan pandangan mereka. Lin Suan memang telah tiba di daerah di mana keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang berada, tepat di depan prajurit jangkung yang telah berbicara. Ayah mertua, sudah setahun. Aku sudah kembali. Apakah kalian baik-baik saja? Lin Suan tersenyum dan berkata dengan lembut. Pria jangkung parubaya ini adalah ayah mertua Lin Suan, ayah Lin Xiun, Lin Qiuan. Sekarang, 1 tahun telah berlalu. Lin Qiuan sepertinya tidak berubah sama sekali. Di sisi lain, kultivasinya agak meningkat. Dia telah berkembang dari level 2 Chongealing mendalam awal ke tahap akhir tahap pembukaan roh. Dia telah maju di lebih dari 1 alam utama. Meskipun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua prajurit yang hadir, itu juga sangat bagus. Suan, terima kasih telah kembali tepat waktu. Ini pasti hasil kerjamu kan? Lin Qiuan memandang Lin Suan dengan senyuman di wajahnya, mengisinya dengan emosi yang campur aduk. Hanya dalam waktu 1 tahun, Lin Suan sudah jauh melampaui dia. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui basis kultivasi, jejak yang dia pancarkan sepertinya mendistorsi ruang. Itu juga menunjukkan bahwa itu sangat dalam. Namun, pemandangan di depannya terlalu mengejutkan. Lin Qiuan bertanya dengan nada menyelidik.